Shalom. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dan selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Mari dengan penuh syukur kita awali minggu yang baru dengan beribadah bersama kepada Tuhan. Melalui tema ibadah hari ini, hidup lebih berarti, kita akan merenungkan dan mengevaluasi makna dan tujuan hidup kita sebagai manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Sebelum ibadah dimulai, kami mohon umat untuk dapat memastikan semua gawai sudah dalam mode hening. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita menghadap dan memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari PKJ 55 bait 1 dan 5, Hai puji namanya. Saudara jemaat sekalian, pertolongan kita di dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Bapa. Dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, nas pembimbing dalam ibadah ini dengan tema hidup yang lebih berarti
diambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 18 sampai 19. Demikian firman tertulis. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalas kesalahan para bapa kepada anak-anak sesudah mereka. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka melihat segala tingkah laku anak-anak manusia untuk mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Saudara, kita masuk di dalam pengakuan dosa dengan kesadaran bahwa kita ini telah jatuh di dalam dosa dan Allah senantiasa peduli dengan kehidupan kita. Ia selalu rindu membawa ciptaannya yang tersesat kembali kepadanya.
Karena itu mari kita datang memohon pertolongan dan mengakui dengan jujur dosa-dosa kita di hadapannya. Dan sebelumnya kita menyanyikan lagu pengakuan dosa dalam peta Allah. Dalam peta Allah kita diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita tak tersesat, tinggalkan takutnya yang tadi. Tapi Allah telah berencana mencari yang sesat di Golgota. Dari surga mulia Yesuslah turunlah agar kita kembali dalam peta. Dalam peta Allah kita diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita tak tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Tapi Allah telah berencana mencari yang sesat di Golgota. Dari surga mulia Yesuslah turunlah agar kita kembali dalam peta Allah. Mari saudara sekalian kita hening sejenak di hadapan Allah, kita mengaku dosa kita. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, saat ini dalam keheningan kami menghadap Engkau yang kudus. Kami menyadari Engkau telah menciptakan kami dalam posisi yang khusus. Engkau menempatkan kami dalam suatu tempat di hati Allah yang sangat khusus. Tetapi kami sering merusak kehidupan kami dengan segala hal-hal yang tidak berkenan dengan Engkau. Berulang kali kami jatuh bangun di dalam dosa. Kami berkecimpung bahkan menikmati dosa. Ya Bapa, kini kami sadar kami hanya butuh Tuhan dalam hidup ini. Dan segala sesuatu yang telah menambat kami jatuh dan meninggalkan Tuhan, biarlah itu bisa dilepaskan dengan kuasa Kristus. Kami mengaku jujur bahwa kami adalah manusia berdosa, dan kami mengaku bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan yang terus membaharui hidup kami. Biarlah pengakuan jujur kami saat ini di hadapan-Mu membawa kami pada pemulihan dalam relasi yang baru dengan Tuhan, sehingga kami menikmati kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh sukacita, karena merasakan kehadiran dan persekutuan Tuhan dengan kami. Terima kasih Bapa, dengarlah doa pengakuan kami. Amin.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengakui dosa-dosanya dengan kesungguhan hati dan bertekad hidup baru, Allah berkenan menganugerahkan pengampunannya sebagaimana telah dinyatakan di dalam Mazmur pasal 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita pun saling mengampuni satu dengan yang lain. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Salam damai. Di salib aku melihat terang. Di salib aku melihat terang dan
Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kembali di hadapan-Mu, memohon kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi kami dan berdiam, berkuasa untuk menenangkan pikiran dan perasaan kami, sehingga waktu yang ada di hadapan kami dapat gunakan dengan khusus untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu berkaryalah bagi setiap kami, sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan mengambil bagian di dalam hidup kami, menuntun, membimbing, dan menggerakkan kami untuk melakukan apa yang semestinya kami lakukan. Kami semua yang hadir di tempat ini, baik umat-Mu maupun juga hamba-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau tuntun dengan hikmat-Mu agar segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semata-mata bersumber dari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sebagaimana telah tertulis dan dijadwalkan sebelumnya, terambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan juga melakukannya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita baru bertemu kembali setelah sekian purnama berlalu ya, tidak berjumpa, dan akhirnya waktu yang tepat, memang segala sesuatu itu ada waktunya, dan waktu yang tepat kita bisa bersapa kembali dalam ibadah kali ini. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini bertema hidup lebih berarti. Belakangan ini sering dan semakin intens saya mendengarkan keluhan banyak orang. Hidup saya sudah tak berarti, hidup saya sudah tak bermakna, sudah tak berguna. Kalau ditanya alasannya Bapak Ibu, kenapa sudah tak berarti, sudah tak berguna, sudah tak berharga gitu ya. Dan banyakkan alasan yang menyertai adalah sudah mengalami krisis finansial, jadi tidak bisa memproduksi uang banyak, jadi merasa diri tidak berguna gitu ya. Ada masalah sedikit, merasa diri tidak berguna, tidak berharga, dan tidak berarti. Dan itu semakin intens belakangan ini. Saya nggak tahu gejala apa ini sebenarnya. Apa masyarakat kita sudah mulai pusing dengan keadaan? Mungkin saja demikian. Tapi Bapak Ibu, saya setelah berpikir dan menganalisa keluhan-keluhan yang demikian, jangan-jangan sebenarnya permasalahannya adalah dalam cara pandang kita mendefinisikan arti hidup kita. Jangan-jangan masalahnya adalah dari diri kita memaknai hidup yang berarti. Bapak Ibu, kalau saya boleh tanya, lampu ini sebenarnya dulu diciptakan untuk apa sih gitu? Ya, itu untuk menerangi. Kalau seumpama lampu ini tidak dicolok, tidak dipakai, dibungkus, ditaruh di lemari, kira-kira bermanfaat enggak?
nggak bermanfaat. Ada, dia ada, eksis, tapi tidak bermanfaat, tidak berarti, gitu ya. Satu lagi nih, handphone. Handphone untuk apa Bapak Ibu? Untuk komunikasi, jarak jauh kita berkomunikasi ya. Kita bisa mencari informasi dari jarak jauh, entah itu melalui internet atau kita menelepon sahabat-sahabat kita. Dan handphone ini untuk bisa berkomunikasi jarak jauh, dia diperlengkapi dengan elemen-elemen yang menunjang fungsinya. Ya, dia dibekali dengan kemampuan apa? Kemampuan untuk menangkap sinyal, kemampuan untuk menghantar arus di dalam elemen-elemennya. Jadi handphone bisa berfungsi semestinya karena dia sudah diperlengkapi dengan baik oleh pembuatnya. Nah, satu lagi nih, ini kulkas Bapak Ibu. Itu digunakan untuk apa? Harusnya pendingin, tapi tiba-tiba udah ditaruh buku. Saya masih ingat cerita teman di sebuah desa, ya, di sebuah desa yang tidak pernah tahu, belum ada listrik, belum tahu apa itu kulkas, belum tahu apa itu bahan-bahan elektronik. Lalu dia datang ke kota dengan membawa sejumlah uang. Dia bertanya kepada yang punya toko, saya ini punya uang dan saya mau membeli lemari yang paling mahal, gitu ya. Dan pembuat yang punya toko berkata, ada lemari yang paling mahal sih kulkas, kulkas keluaran terbaru, puluhan juta. Oh boleh, saya punya uang. Lalu kulkas itu dibawa ke pedesaan. Setelah sampai di pedesaan, dipergunakan untuk apa Bapak Ibu? Nggak ada listrik. Mau dicolok kemana? Ke hidung? Nggak ada, gitu ya. Dipergunakan untuk apa? Untuk tempat baju, ya. Jadi kulkas yang begitu mahal dipergunakan untuk baju. Apa yang terjadi? Sebuah lemari es yang harusnya bisa berfungsi untuk mendinginkan, untuk menyegarkan, untuk mengawetkan, tetapi ketika difungsikan kepada bidang lain, dia kurang bermakna, dia kurang berguna, ya, berguna sih, ya, tapi kurang berguna, gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh tahu, Bapak Ibu kan nggak tiba-tiba proses dari makhluk kecil menuju makhluk kompleks seperti sekarang ini kan? Bapak Ibu, kita semua ini tercipta oleh tangan karya Tuhan, kita yakini sampai sekarang ya. Bukan dalam teori evolusi dari makhluk kecil terus berkembang menjadi makhluk kompleks, jadilah pendeta Gea. Enggak begitu kan keyakinan kita kan? Kita sepakat dulu nih. Nah, Bapak Ibu kalau memang meyakini bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, apa tujuannya? Kalau tadi handphone untuk telekomunikasi, untuk jarak jauh, kalau kulkas untuk mendinginkan, gitu ya. Setiap benda kan pasti punya tujuan diciptakannya. Lalu apa sih tujuan pencipta Allah kita yang kita yakini menciptakan kita ini untuk hadir di planet bumi ini? Apakah hanya sekedar pelengkap penderita atau hanya sekedar pelengkap peramai yang sibuk beria-ria gitu? Atau apa sebenarnya yang membuat kita yakin saya ditempatkan khusus dan berguna di planet bumi ini, ya? Bapak Ibu ada yang bisa memberikan jawabannya? Waduh, kayaknya berhenti nih saya khotbah nih. Karena kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Ibu. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ya, ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam bagian teks ini kita menemukan diri adalah sebagai pribadi yang berharga, berarti dan bermanfaat karena diciptakan dengan tujuan yang jelas. Saudara, ada beberapa kalimat
dalam bagian firman Tuhan yang satu ayat ini saya bagi dalam beberapa frasa. Dikatakan di ayat pertama bahwa kita ini buatan Allah. Ya. Kita ini buatan Allah, di dalam bahasa Yunaninya poima, buatan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya workmanship. Sebenarnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak terlihat sekali apa maksudnya, apa uniknya poima ini. Uniknya kata buatan tangan Allah itu kalau diterjemahkan lebih harafiah lagi dapat diterjemahkan dengan karya agung, karya seni Allah. Jadi ketika Bapak Ibu diciptakan itu hasil karya agung Allah loh. Mau gimana pun bentuk mukanya, bagaimanapun warna kulitnya, kita harus mengakui bahwa itu adalah karya agung Allah, karya milik Allah. Maka karena kita adalah karya milik Allah, karya agung Allah, kita menemukan diri berharga. Didesain khusus oleh Allah sebagai karya maha agung, bukan main-main. Lalu bagaimana karya agung ini berdampak dan berdaya guna? Dilanjutkan dengan frasa, kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, untuk membuat karya maha agung ini berdaya guna, berharga, maka dia diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus di dalam kitab Efesus terutama pasal kedua itu bertebaran begitu banyak. Tetapi apa arti diciptakan di dalam Kristus Yesus? Kita coba lihat di ayatnya yang kelima. Saya coba baca. Efesus pasal 10 ayat 5 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan ayatnya yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama Dia di sorga. Ya. Jadi apa itu di dalam Kristus? Kalau ayat 5 dan 6 itu adalah sebuah paralel. Paralel yang sejajar, itu artinya di dalam Kristus itu sama artinya bersama-sama dengan Kristus atau bersekutu dengan Kristus. Itu juga ada di ayat 11 nanti kalau kita mencoba paralelkan perkataan-perkataan Paulus di situ dan mengindikasikan bahwa diciptakan di dalam Kristus artinya bersama dengan Kristus baik di dalam penderitaannya maupun di dalam kebangkitannya. Disitulah kita bisa bermakna. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus kita bersama baik di dalam mati maupun di dalam hidup, dan kita mengenali bahwa Dia mati dan hidup itu untuk kita, karunia untuk kita, dan di situ kita bisa mendapatkan diri sebagai orang yang maha karya Allah, yang berdaya guna, yang berarti, yang berharga. Saudara, kita di dalam Kristus, ya, kita membuat satu pengakuan dan persetujuan iman bahwa kita bersama-sama dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Bukan hanya persetujuan intelektual, maksudnya bukan hanya mengakui saya tahu Yesus bangkit, saya tahu Yesus mati, tapi itu bukan, nggak ada dampaknya buat saya. Tetapi ketika melibatkan persetujuan iman, maka saya tahu Yesus mati dan bangkit untuk saya. Karena pengakuan kita, kita tahu bahwa Yesus mati dan bangkit itu, kita tahu itu nggak berdampak apa-apa
bagi kita. Tapi ketika aku tahu, meyakini bahwa Yesus mati dan bangkit untukku yang berdosa ini, itu baru bermakna. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak bermakna kalau hanya sekedar pengetahuan, hanya persetujuan intelektual. Tapi menjadi berdampak besar ketika aku mengakui secara iman, persetujuan iman bahwa Dia mati dan hidup untuk saya. Saudara, itu yang pertama. Jadi kita karya agung Allah, berdaya guna melakukan sesuatu jika kita bersama dengan Kristus dan mengakui bahwa Kristus mati dan hidup untuk saya, sehingga kita bersama-sama dengan Dia dan ada di dalam Dia. Sampai di sini saya harap bisa dimengerti gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kemudian, apakah tujuan kita dibentuk di dalam karya yang agung dan diciptakan kembali dengan kelahiran yang baru di dalam Kristus? Yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, melakukan pekerjaan yang baik di situ adalah sebuah perlakuan yang baik yang tidak hanya terlihat dalam wujud. Melakukan perbuatan yang baik adalah disertai dengan sepaket motivasi. Ketika Kristus melakukan perbuatan baik menyelamatkan manusia, maka sepaket dengan motivasi yang tulus dan ikhlas. Kita didesain khusus mahakarya Allah yang telah diciptakan kembali di dalam Kristus dan bersama-sama dengan Kristus, bertujuan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang bukan hanya terlihat baik, tapi benar-benar keluar dari pemahaman dan motivasi yang tulus ikhlas, seperti Kristus telah melakukannya di atas kayu salib. Dan kemudian hal yang baik itu telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini dalam maknanya Bapak Ibu. Ini perbedaan perbuatan baik yang kita lakukan berbeda dengan perbuatan baik yang bertebaran di luar sana. Ya, saya nggak mengatakan itu salah. Tapi apa uniknya perbuatan baik yang kita lakukan? Kita buatan tangan Allah, mahakarya Allah, setelah diciptakan kembali di dalam Kristus, baru kita melakukan perbuatan baik. Dan dipersiapkan, perbuatan baik itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Kalau dipersiapkan sebelumnya itu berarti masuk di dalam kekekalan. Mendahului apa? Mendahului kehadiran kita, penciptaan kita, penciptaan baru. Artinya apa? Bahwa kita melakukan perbuatan baik dan mampu melakukan perbuatan baik yang tulus, ikhlas, yang didorong oleh motivasi yang baik itu. Ketika kita sudah benar-benar menghayati keselamatan Kristus, ketika kita menghayati diri sudah diciptakan kembali di dalam Kristus, dan kemudian didesain khusus, mahakarya ini didesain khusus untuk mengerjakan perbuatan baik yang sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya loh. Jadi kita semua sudah ada pekerjaannya, perbuatan baiknya. Kita didesain untuk tujuan itu. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi penciptaan kita ini bukannya sebuah main-main. Allah melihat ada sesuatu hal yang perlu dilakukan, dan kita menjawab kebutuhan itu, yaitu melakukan perbuatan baik yang sudah ada sebelumnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hal ini kita mendapatkan perspektif diri sebagai seorang yang berarti, bukan? Kalau nggak ada uang, nggak berarti. Itu perspektif dunia. Tapi perspektif kebenaran lebih berharga ketika kita mengenali apa tujuan kita diciptakan, yaitu melakukan perbuatan baik yang sudah didesain dari awalnya. Dan ini tentunya harus mengoreksi pemahaman-pemahaman yang ada di sekeliling kita. Pemahaman yang di sekeliling kita selalu melengketkan orang yang berarti, orang yang punya banyak harta, ya,
orang yang punya banyak jabatan, orang yang tenar luar biasa, itu yang berarti bagi dunia. Tetapi yang berarti di dalam perspektif firman Tuhan adalah ketika kita berdampak melakukan perbuatan baik sesuai dengan yang dikehendaki Kristus dari kita. Ya, ketika kita berdampak, bermanfaat sebagaimana tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernah bertemu dengan ibu-ibu, dia lama ngobrol dengan saya. Tapi saya tidak ngeh Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sebenarnya dia sedang memperlihatkan ini gitu ya. Oh, dia ngomong panjang lebar. Saya dalam hati, kok kenapa nggak sampai-sampai intinya gitu ya. Intinya apa? Ternyata belum sampai juga gitu. Dan tangannya selalu naik ke atas dan selalu mendekat kepada saya. Ternyata mau memperlihatkan ini Bapak Ibu. Oh, saya nangkap terakhir. Oh, ternyata ini maksudnya. Bu, itu di tangannya banyak amat sih gitu ya. Aduh, hebat ya ibu bisa mendapatkan itu. Baru berakhir Bapak Ibu. Ini perspektif dunia dan kita dilebur, kita dikelilingin oleh perspektif seperti itu. Akhirnya kita lamban laun terbawa. Dan itulah yang menjadi hal yang mendorong Paulus untuk menyurati jemaat Efesus. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka berada di dalam pusaran budaya yang kuat. Di sana kota Efesus adalah kota dagang yang besar, kota yang begitu ramai, kota metropolitan, kota yang besar nomor 2 ya di wilayah Romawi saat itu. Dan kota ini kaya sekali dengan sejarah dan dia menjadi pusat penyembahan dewa. Saudara-saudara, sampai sekarang itu kota Efesus ini terletak di Turki ya, yang bernama kota Selçuk, yang oleh UNESCO mendaftarkannya sebagai situs warisan dunia karena memang warisan budaya dunia banyak terdapat di sana. Nah, ketika Paulus menyurati jemaat di sana, mereka dikhawatirkan sebenarnya yang ada di pikiran Paulus, jangan sampai jemaat yang sudah diciptakan kembali oleh Kristus itu, yang sudah ditempatkan berarti itu dan sudah mengenali dirinya sebagai yang berharga itu, sudah ditebus oleh darah Kristus, kembali kepada kehidupan yang lama atau ikut-ikutan kembali dengan budaya yang carut marut itu. Hal yang dikhawatirkan itu pun juga muncul di dalam kitab Wahyu. Peringatan kepada jemaat Efesus mengatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah terjatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jadi di dalam pusaran budaya, di dalam pusaran kehidupan yang sangat menarik mereka untuk keluar dari kehidupan Kristen yang sesungguhnya, ternyata mereka jatuh. Sehingga Wahyu kembali di dalam penglihatan kepada Yohanes, Wahyu mengingatkan jemaat ini, aku mencela engkau, engkau telah jatuh terlalu dalam dan engkau sudah meninggalkan kasih yang semula ketika berjumpa dengan Kristus. Ketika engkau menerima Kristus, kita bukan paksaan kan, bukan didorong oleh siapa-siapa, itu pilihan pribadi kita. Makanya orang yang di sini itu harus berpikir logis di atas 15 tahun agar dia mampu menganalisa dan memutuskan dengan baik apa yang aku pilih. Kembalilah kepada kasih mula-mula yang engkau pilih. Sasaran penekanan Paulus bahwa apa yang engkau telah pilih itu adalah sesuatu yang kaya kok. Dengan engkau memilih bersama dengan Kristus dalam mati dan hidupnya dan bangkitnya, engkau memiliki hidup yang bermakna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini pun kita mesti khawatirkan sekarang ini dan mesti kita waspadai. Kehidupan kita zaman ini juga begitu kompleks. Kita seolah-olah berada di dalam pusaran yang sangat tarik menarik, ya. Ada magnet di sana sini yang ingin menarik kita keluar dari jalur. Sesembahan zaman now mungkin bukan terletak pada tradisi budaya dan patung-patung yang bertebaran, tetapi persembahan orang-orang zaman now ini adalah uang dan hal-hal yang mewah-mewah yang membuat orang senang melihatnya, senang mendengarnya, dan kita terjebak
untuk mencari hal-hal itu. Apa itu? Uang, harta, ketenaran, kekayaan, dan segala macamnya. Lalu kita sibuk mencarinya, jadi lupa kita berdampak kepada orang lain. Saudara-saudara, hal-hal ini perlu diterapkan di dalam kehidupan keluarga. Kenapa demikian? Begitu menariknya budaya saat ini, sampai-sampai anak saya mengeluarkan sebuah pertanyaan kepada saya, dan itu cukup menggelitik saya. Dia bilang begini, "Ma, teman saya nanya, kita ini sebenarnya orang kaya apa bukan?" Waduh, kenapa ditanya begitu? Karena teman saya bilang kalau kita orang kaya dia mau berteman sama saya, kalau tidak kaya nggak mau berteman sama saya. Waduh, berarti nilai-nilai kehidupan yang sekarang ini telah mulai menggerogoti kehidupan anak-anak kita yang masih polos, yang perlu diisi dengan nilai-nilai kehidupan yang kaya dari Kristus. Bagaimana dia berdampak, bernilai, berarti bagi orang lain, telah digerogoti oleh budaya konsumerisme, materialisme, hedonisme, individualisme. 3-4 sekawan ini memang beda-beda penampilannya, tapi saling kait mengait. 4 sekawan ini, sehingga muncul pertanyaan itu, sehingga anak-anak sekarang mulai melihat dirinya, engkau berarti engkau masuk geng saya kalau engkau kaya. Coba bayangkan Bapak Ibu, apa jawabannya kalau anak Bapak Ibu menanya begitu, kita ini kaya apa enggak? Waduh, saya susah memberikan jawabannya. Akhirnya saya menjawab, kita kaya di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kompleksnya kehidupan sekarang ini telah membentuk perilaku kita dan gaya hidup kita. Sehingga gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, pandangan yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh materi, pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan hidup, individualisme yang menganggap bahwa orang lain tidak penting dan saya yang lebih penting di tengah-tengah planet bumi ini, itu telah mulai merusak relasi kita dengan sesama. Kita harus menyadari itu dan kita harus mewaspadai, terlebih kepada anak cucu kita yang masih polos. Saudara-saudara, di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan budaya yang seperti itu, relasi kita sangat buruk. Relasi yang kita bangun sangat buruk. Bapak Ibu, saya selalu menekankan bahwa relasi itu sangat penting. Yesus datang ke dunia ini untuk membangun relasi yang terputus antara manusia dengan Allah. Ya. Dan kita berelasi, berpola dari relasi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi sekarang relasi yang dibangun karena budaya yang begitu kencang menarik kita, lebih dipertimbangkan dari selagi engkau bermanfaat buat saya, selagi engkau menguntungkan buat saya bisa berelasi dengan kamu kok. Tapi tanpa itu saya tidak berelasi, saya tidak membangun hubungan, merugikan buat saya. Untuk apa? Ya kan? Jadi semua relasi yang kita bangun lebih cenderung pertimbangannya azas manfaat dan kepentingan. Selagi kepentingan itu tidak terpenuhi, maka relasi putus. Tidak melibatkan emosi yang dalam, tidak melibatkan keterikatan emosi, sehingga rapuh. Ada masalah sedikit rapuh, bercerai-berai. Apakah ini terjadi di dalam keluarga Kristen? Bisa saja. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa tujuan penciptaan dalam Kristus adalah kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik, yang hanya terlihat baik. Wujudnya apa yang terlihat baik itu adalah dengan melahirkan tindakan-tindakan atau memutuskan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi orang lain. Menghidupkan bagi orang lain. Ada enggak tindakan yang baik, terlihat baik tapi mematikan? Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Nanti ini tahun 2024 heboh tuh. Tuh bagi satu karton mie. Baik nggak? Baik, tapi mematikan. Bawa sembako beras. Baik nggak? Baik, tapi mematikan. Tujuannya apa? Kepentingan. Jadi kita berfaedah untuk melakukan perbuatan baik yang menghidupkan, yang orang lain merasa aku memiliki harapan melangkah satu langkah lagi dari sebelumnya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang melakukan pekerjaan yang baik tidak selalu mudah. Melewati jalan yang terjal. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan baik pun juga disalah mengerti kok gitu. Sekarang aja kalau kita berprestasi baik kurang tenar, tapi coba bikin onar, sejagat raya viral, netizen pada berkomen di medsos gitu ya. Tapi coba melakukan perbuatan baik, enggak. Jadi melakukan perbuatan baik itu kadang-kadang melewati jalan yang sulit, tetapi ingat disitulah kita berharga, disitulah kita berarti, disitulah kita berfaedah. Kalau kita menemui jalan yang sulit, ingatlah bahwa sejak kita diciptakan, kita telah diperlengkapi oleh Allah. Sebagaimana handphone tadi, dia bermanfaat karena penciptanya telah memperlengkapi dia dengan segala kemampuan. Maka ketika kita menghadapi jalan yang sulit dalam mewujudkan tindakan yang baik, yang bermanfaat, yang berdaya guna bagi sesama, maka kita tetap berpengharapan bahwa Allah memampukan kita dan terus menguatkan kita. Dan satu hal yang saya yakini, masa sulit akan menciptakan orang-orang yang kuat, dan masa senang akan menciptakan orang-orang yang lemah. Jadi kita jangan bermusuhan dengan kesulitan, tapi kita berdamai dengan kesulitan, mencari langkah yang taktis yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu jangan menyerah untuk berbuat baik. Kita harus melakukannya karena di sana letak makna diri kita yang sesungguhnya semenjak Allah menciptakan kita. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, saya menceritakan satu ilustrasi tentang lebah dan lalat. Bapak Ibu, lebah kalau bekerja dia menghasilkan apa? Apa? Madu. Bermanfaat enggak? Bermanfaat. Kalau lalat bekerja menghasilkan apa? Kebusukan kan, bau gitu ya. Mau jadi lalat apa mau jadi lebah? Jadilah lebah yang berfaedah dalam hal-hal apapun. Kita menjadi pendamai yang melahirkan sukacita dan memberikan hidup kita sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita, bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum saya membacakan penegasan warta, apakah ada Bapak Ibu yang kebetulan hadir di antara kita yang pertama kali bersama kita mengikuti kebaktian pada pagi hari ini? Jika ada, mungkin bisa berdiri di tempat. Baik. Kami akan membacakan beberapa penegasan warta pada hari ini.
Pada hari ini 30 April 2023 ibadah kita dilayani oleh Pendeta Sedi Hati Gea dari Gereja Kristus Jemaat Kartini Bogor. Majelis Jemaat dan Jemaat Gereja Kristus Jemaat Siliwangi Bogor mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Juga terima kasih untuk persembahan pujian dari Ganda Karisma Kristi, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Berita duka cita, telah meninggal keluarga anggota jemaat Bapak Slamet Lisan atau Xiao Changseng dalam usia 85 tahun pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 dan telah dikremasi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 di Krematorium Sentra Medika Cibinong. Almarhum adalah suami dari Ibu Inggriani Huang, anggota 3257, ayahanda dari Insinyur Surya Raharja dan Dr. Henny Lise, anggota nomor 3287. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Percakapan untuk calon penerima sidi dan baptis dewasa akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Untuk detil lengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Kemudian percakapan sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Mei dengan pembagian jadwal dan peserta dapat dilihat dalam warta jemaat. Mohon jemaat untuk memperhatikan kegiatan di bulan Mei nanti. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 akan dilaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan hanya satu kali ibadah, yaitu pukul 7 pagi secara online dan onsite, baik di ruang ibadah maupun secara online. Kemudian akan dilanjut dengan pekan doa Pentakosta mulai dari hari Jumat tanggal 19 Mei sampai dengan Sabtu tanggal 27 Mei 2023 setiap pukul 18 dilaksanakan secara hybrid baik online maupun onsite di ruang ibadah ini. Dan dalam waktu tersebut persekutuan wilayah akan ditiadakan karena akan digabung dengan persekutuan doa Pentakosta tersebut. Untuk detil jadwal dan temanya dapat disimak dalam warta jemaat. Badan Pengurus Puji-Pujian Gerejawi mengundang jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk melayani sebagai prokantor dan pemusik ibadah dapat mendaftarkan diri, dan untuk informasi lebih lanjut dapat disimak dalam warta jemaat atau menghubungi kantor tata usaha maupun pengurus Badan Puji-Pujian Gerejawi. Kemudian untuk jadwal rutin ibadah kategorial dan persekutuan wilayah dapat disimak dalam warta jemaat, dan mohon perhatian juga untuk revisi atau koreksi dari yang tertera dalam warta jemaat. Untuk persekutuan wanita dalam warta jemaat tertera tanggal 25 April seharusnya tanggal Selasa tanggal 2 Mei. Sekian penegasan warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami ketika Engkau menyelamatkan kami dan memulihkan kehidupan kami dari kerusakan. Engkau menciptakan kami kembali di dalam Engkau dan menempatkan kami sebagai pribadi yang berharga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan dan telah kami baca. Kiranya Tuhan menghidupkan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini ya Bapa, kami memohon pertolongan-Mu untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kondisi yang berduka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Slamet Dizan yang telah Engkau panggil, di mana mereka sekarang keluarga dalam keadaan duka. Tuhan kiranya Engkau tolong sehingga keluarga juga mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk jadwal peribadahan yang berlangsung maupun juga kegiatan-kegiatan rutin yang berlangsung di Gereja Kristus Bogor, baik itu percakapan sidi dan baptis dewasa, juga hal-hal lain, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, pekan doa Pentakosta. Biarlah semuanya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu, dan Engkau menyediakan orang-orang yang melayani untuk memuliakan Engkau.
Kami juga berdoa untuk kebutuhan pro kantor dan pemusik di dalam ibadah. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan dan memperlengkapi para jemaat-Mu untuk menunaikan tugas pelayanan di tempat ini melalui Gereja Kristus Bogor, sehingga nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Dan saat ini juga kami turut terlibat untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin, biar Tuhan yang berkenan untuk memberkati mereka, memberi hikmat sehingga segala kebijakan dan keputusan selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran, dan selalu mengarah kepada kepentingan bersama yang memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, dalam segala program yang mereka lakukan, rencanakan, bahkan mereka kerjakan. Berkati setiap pelayan, terutama para majelis, rohaniwan, biarlah dan aktivis selalu sehati sepikir untuk bisa melakukan yang terbaik dalam memuliakan Tuhan. Ya Bapa, selebihnya kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing yang berada di dalam pergumulan pribadi, entah itu masalah keluarga, masalah finansial, masalah pekerjaan, atau masalah-masalah lain yang sedang kami gumuli di hadapan-Mu saat ini. Tuhan, kiranya Engkau berkarya bagi setiap kami, membukakan jalan keluar dan menuntun kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami tidak putus asa dan kami tidak kehilangan akal sehat. Kami berdoa kiranya Allah yang merangkul kami di dalam kesesakan dan memberikan kami petunjuk-petunjuk yang perlu kami lakukan untuk mengatasi setiap permasalahan dan pergumulan yang hadir dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, kami tahu doa ini jauh daripada sempurna, tetapi kami percaya Engkau menyempurnakan bagi kami. Kami berdoa dalam satu nama yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat terkasih, marilah dengan penuh syukur dan tulus hati kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sungguh besar karunia
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami hari ini sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk segala berkat, karunia, kasih, anugerah yang Kau berikan kepada kami tiada hentinya. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, mempersembahkan ibadah kami. Kami sadar semuanya hanya datang daripada-Mu dan kami ingin memakainya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati juga setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan persembahan ini, agar persembahan ini bisa digunakan dengan efektif, dengan bijaksana untuk kepentingan gereja dan juga masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pergi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Lakukanlah pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Tuhan dan jadilah saksi Kristus yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang,
serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan Dia. Umat kekasih Kristus, marilah pulang kembali kepada kehidupan kita yang nyata, dan kiranya berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.